Baik, ini merupakan, money management ya, yang jarang sekali, teman-teman tuh dapatin. Kenapa? Karena money management itu biasanya orang itu hanya berkaitan lot-nya berapa, modal berapa, dan sisi ini tuh jarang banget dijelaskan ya, atau di-share lah kepada publik seperti itu. Padahal ya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa trading itu semua tentang probabilitas ya. Jadi di dunia ini semuanya tentang probabilitas. Nah, sehingga kita harus tahu bahwa ada sisi yang win, ada sisi yang loss pastinya. Nah, setiap masing-masing time frame, masing-masing pair, setiap masing-masing teknik itu punya probabilitasnya masing-masing. Artinya dalam 1 tahun pasti ada persentase loss dan pasti ada persentase win atau persentase profit. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu itu selalu ganti-ganti teknik, selalu ganti-ganti time frame, selalu ganti-ganti pair ya, tanpa dibarengi dengan money management yang bagus ya, maka dipastikan yang kenanya loss terus. Sekarang kita buka dulu ya, dari sisi nanti baru kita bicara tentang modal. Nah, sekarang kita pengen bahas misalnya, ada dari sisi teknik aja. Dari sisi teknik ya, kan ada yang namanya teknik A, B, C, banyaklah. Anggaplah masing-masing probabilitasnya ada yang 70%, ada yang 30%, ada yang 60%, ada yang teknik A misalnya, ada yang 70% win, loss-nya itu 30%. Teknik B 60%, loss-nya 40%. Teknik C itu win-nya 80%, loss-nya 20%. Nah, dari sini kalau Bapak Ibu gonta-ganti teknik terus, ya, ini hanya dari sisi teknik aja nih, belum gonta-ganti pair. Nah, dalam satu teknik aja terus dalam menerapkan suatu ilmu trading, ya, sekarang kita kan nggak pernah tahu ya, ketika kita menerapkan teknik A, yang kita dapat 30%-nya atau 70%-nya. Ketika menerapkan teknik B, yang kita dapat nih 40% loss-nya atau, profit-nya nih yang 60%. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu gonta-ganti teknik terus, modal terbatas, lalu pas ternyata terkena yang loss terus, ya. Artinya yang loss dulu nih, belum sampai yang profit. Artinya ketika loss, Bapak Ibu ganti teknik B. Ketika teknik B yang dapatnya ternyata persentase loss juga, ganti ke teknik C. Ketika teknik C ternyata nyoba itu coba loss lagi. Akhirnya karena gonta-ganti teknik, kita belum sempat merasakan yang namanya win-nya nih. Karena kita kan nggak pernah tahu ya, kalau yang bersyukur-syukurnya ketika kita nyoba tuh langsung win semuanya. Tetapi kan kita nggak pernah tahu. Sehingga persentase ini itu nggak jadi Bapak Ibu. Dan wajar setiap, ketika trader itu sebagian besar habis modalnya. Kenapa? Karena gonta-ganti teknik dan siapa tahu ya dia ketika gonta-ganti teknik itu dengan modal yang terbatas, akhirnya, dia hanya dapat yang loss-loss-nya aja nih, belum sampai yang profitnya. Itu dari sisi teknik. Biasanya trader juga itu pengennya tuh hampir di setiap time frame ada peluang tuh kita entry. Padahal ya kalau kita riset tuh masing-masing time frame juga punya karakter dan punya win rate-nya masing-masing dengan teknik A. Artinya misalnya kita punya satu teknik, kita pakai teknik X aja. Nah, masing-masing teknik, di teknik X ini itu punya probabilitas di time frame-nya masing-masing. Jadi misalnya kayak gini, ya, di H1 ini ada 6 time frame, M1, M5, M15, 30, H1, H4. Anggaplah kita sama semuanya, win 75% tuh udah tinggi banget ya. Win 75% tuh udah tinggi banget, loss-nya 25% tuh tinggi banget ya. Artinya udah rendah banget tuh loss-nya tuh. Nah, win-nya tuh udah bagus. Tapi karena gonta-ganti time frame terus ya, kita tidak pernah tahu ketika kita mencoba time frame yang H4, H1 itu kita kena yang mana dulu nih. Jangan-jangan kita kena yang loss dulu baru mencapai yang win. Akhirnya apa? Akhirnya modal habis dulu, barulah kita bisa mencapai win. Nah, karena modal habis terus, mental sudah kena, psikologi sudah kena, dan akhirnya ya, kita berhenti dari trading atau kita gagal lah, seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang Bapak Ibu atau teman-teman semua yang trader itu, jarang dibahas ya, jarang dibahas seperti itu. Nah, ini baru dari sisi time frame, belum dari sisi pair. Kita biasanya ya, udah misalnya gini, kita sudah anggaplah satu teknik, satu time frame, nah kita pengennya di multi pair. Nah, multi pair juga itu
punya probabilitasnya juga sama seperti tadi, USD JPY, XAUUSD, EURUSD masing-masing tuh punya sama ya, anggaplah probabilitasnya sama nih, walaupun satu teknik itu biasanya probabilitasnya tuh berbeda di beberapa pair pastinya. Nah, anggaplah sama semuanya dan kita nggak pernah tahu kita nyoba itu yang mana. Nah, saran saya ya, nah ini, saran saya bagaimana cara cara kita memahaminya ya. Nah, jika modal Bapak Ibu terbatas atau kalau modal Bapak Ibu pun banyak, misalnya contohnya ya, misalnya modal kita ini anggaplah $200 lah ya. Nah, anggaplah modalnya itu anggaplah $1.000. Lalu Bapak Ibu pengen apa nih? Kita pengen tes dulu nih, pengen yang diubah tekniknya masing-masing beda, atau tekniknya itu di masing-masing yang atau pair-nya yang berbeda, atau time frame yang berbeda. Nah, masing-masing itu berbeda ya. Nah, anggaplah kita $200 ini dibagi, ya. Kita pengen multi pair aja, untuk trading multi pair ya misalnya. Oke. Nah, maka dengan satu syarat ya, tidak menambah variabel time frame dan juga teknik. Tekniknya sama, time frame-nya juga sama. Dibagi aja, $200 untuk pair USD JPY ya, lalu $200 untuk XAUUSD, misalnya mau mau berbagai macam pair ya ini ya. Nah, $200 untuk Euro USD misalnya, atau $200 untuk BTC USD. Nah, yang terakhir misalnya $200 lagi untuk misalnya, eee, XAG lah misalnya, perak ya misalnya, seperti itu. Nah, jadi ini dibagi nih, masing-masing $200 aja. Jadi, baru kita bisa melihat probabilitasnya. Misalnya tadi yang sama semuanya ya, dengan satu time frame, ingat tidak menambah variabel dan tidak menambah teknik. Nah, barulah kita dapat nih, yang ini menghasilkan misalnya 80%, berarti $80. Artinya kita masuknya berapa? 0,01 aja. Nah, ini juga 0,0 sorry ya, kalau misalnya USD currency mungkin bisa lebih besar, tapi anggaplah sama aja. Nah, ini 0,01 ya, terus di sini juga sama, di sini sama, di sini sama, di sini sama, anggaplah seperti itu. Nah, barulah kita bisa mendapat probabilitas yang sorry, ya 0,02 ya, sorry. Maksimal nih 0,02 misalnya. Nah, seperti itu. Nah, barulah kita bisa dapat, kan kalau $1.000 bisa 0,10 ya, 0,1 tuh bisa. Nah, barulah kita bisa dapat hasilnya nih, dari trade ini. Nah, misalnya anggaplah metodenya bagus banget lah ya, misal 75% misalnya profit. Nah, barulah kita bisa dapat nih, dari total berapa trade. Nah, misalnya 6 bulan, atau 1 tahun. Nah, jadi baru kita bisa mendapatkan hasil yang pas ya. Nah, tetapi sayangnya trader itu nggak tahan ya dengan satu teknik, satu time frame, dan satu, pair seperti itu. Jadi pengennya tuh trading tuh multi pair aja. Trading itu kalau bisa trading tuh tiap hari. Nah, sehingga ya karena kita nggak pernah tahu kan, kita kenanya jangan-jangan loss terus nih, baru kita ketemu yang profitnya seperti itu, dan modal kita terbatas dan habis. Nah, sekarang kalau modal kita hanya $100 misalnya atau $200, ya udah, kalau modal kita hanya $100 ya, atau $200, modal $200 aja nih misalnya, ya udah jangan trading multi pair, jangan trading multi time frame, jangan trading pakai teknik A, B, C, D, E, pengen coba semua teknik, cukup pakai satu teknik, satu time frame, dan satu pair aja cukup. Dah, misalnya kita anggap ya contohnya tuh misalnya emas lah. Nah, misalnya di sini ya, XAUUSD modal $200, dah. Time frame yang digunakan apa? Ya, time frame yang digunakan H1 misalnya. Teknik yang digunakan misalnya apa? Mudah cuan ya. Udah, ini aja. Dan kita komitmen hanya maksimal lot-nya 0,01. Maksimal 0,02, sorry. Nah, maksimal 0,02 udah. Barulah kita bisa lihat ya hasilnya. Nah, kalau nggak seperti ini, mau Bapak Ibu pakai teknik apapun ya, langganan teknik apapun ya, nggak bakal bisa dapat Bapak Ibu. Kenapa? Karena probabilitasnya nggak bisa dapat emang.
nggak dapat kita probabilitas untuk mencapai win-nya itu nggak capai. Nah, itulah kenapa nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen, dengan multi pair, dengan multi time frame, ataupun pakai dengan teknik A, B, C, D, E ya, tekniknya banyak. Nah, pastikan equity-nya juga banyak, dibagi aja equity-nya, misalnya per $200. Nah, seperti itu ya. Semoga money management ini itu bisa dipahami ya. Nah, money management itu bisa dipahami sehingga Bapak Ibu mengerti bahwa esensi dari trading sendiri itu adalah probabilitas ya. Sehingga masing-masing teknik, masing-masing time frame, masing-masing pair itu punya probabilitasnya masing-masing. Jika modal terbatas, Bapak Ibu cukup pilih salah satu aja dan komitmen di situ aja. Nanti setiap tambahan profit $200 baru deh kalau mau nambah pair lain atau mau tambah time frame lain, itu silahkan. Nah, begitu juga dengan mudah cuan ya. H1 punya probabilitasnya sendiri, M15 masing-masing punya probabilitas sendiri, M5 punya probabilitas sendiri, M30 juga sama. Nah, Bapak Ibu yang modalnya terbatas, itu cukup pilih salah satu aja, komitmen. Jadi kalau misal, oh saya H1 pakai modal cuan 0,02 aja. Nanti saya juga mau pengen nih di M15 ya, pakai 0,02 aja. Nah, dengan modal misalnya asumsinya $1.000. Nah, sehingga itu baru kelihatan tuh hasilnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu $1.000 masuk 0,1 langsung ya, 0,1 langsung di time frame H1 ketika M15 muncul, nah pengen masuk lagi 0,1, wah kekuatannya kan habis. Nah, seperti itu ya. Jadi saran saya cukup satu teknik, satu time frame, dan satu pair untuk per $200 ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya lebih dari $200 tinggal dibagi aja. Nah, itu cara money manajemennya ya. Nah, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, langsung aja di kolom komentar. Dan jangan lupa, nah bagi Bapak Ibu yang pengen berlangganan mudah cuan, silahkan kunjungi, link di deskripsi ya. Nah, seperti itu link deskripsi. Kenapa? Karena trading di mudah cuan tuh sangat-sangat simpel ya. Nah, yang penting tadi kita komitmen aja di satu time frame atau satu pair seperti itu, kalau modalnya terbatas. Nah, kita akan review sedikit bagaimana indikator ini bekerja ya. Oke, nah ini untuk bulan Juli ya. Nah, ini bulan Juli, ini sinyalnya muncul ya. Nah, alhamdulillah sebagian besar profit ya. Nah, sebagian besar ini profit, Bapak Ibu bisa lihat rata-rata itu 1:1 atau 1:2 ya. Nah, kalau time frame H1 sendiri itu kita saranin untuk H1 atau H2 aja. Sorry, H1 time frame TP1 atau TP2 aja. Nah, ini dia contohnya di bulan Juli alhamdulillah sih sebagian besar ini profit ya, ini profit 1:2, 1:2. Nah, ini yang loss. Kalau loss itu seperti apa? Kalau loss itu nanti kita tinggal entry kebalikannya. Jadi kalau misalnya sell, kita entry kebalikannya itu buy. Nah, syarat loss-nya apa? Syarat loss-nya itu ketika garis loss-nya itu ini misalnya sudah di-close, dilewati oleh badan candle ya, kayak gini nih. Tuh badan candle-nya udah lewat tuh. Bukan shadow ya, badan candle-nya udah lewat, baru kita entry. Entry kebalikannya boleh 1:1 atau 1:1,5 ya. Ini profit, profit, profit. Nah, ini yang loss sama juga. Ketika loss, kita entry kebalikannya. Ya, ini udah close candle, kita entry di garis SL-nya pakai sell limit. Dan akhirnya profit, ini udah 1:1 ya. Nah, ini udah 1:1, ini dapat 150 pip ya. Nah, ini udah lebih dari cukup ya. 1:1, ada yang 1:2 ya. Jadi kita strateginya kalau udah 1:1, kita set BOP untuk 1:2-nya. Untuk ngejar. Nah, ini alhamdulillah profit. Nah, ini yang loss ya. Bukan loss sih sebenarnya, ini profit juga ya. Ini udah 120 pip, memang targetnya itu 250 pip ini. Nah, kita bisa entry kebalikannya ya, seperti itu. Tapi ya pada intinya ini hampir di bulan Juli ini hampir profit semuanya. Nah, XAUUSD ini juga berlaku juga di BTC ya. Nah, ini di BTC juga sama ya. Nah, kalau seperti ini pilih salah satu aja, kalau satu garis ya. Misalnya yang ini belum selesai, ini aja dulu ya. Jadi jangan pakai yang lain-lain itu. Nah, ini profit ya, ini juga profit. Bulan Juli itu sedikit ya munculnya mungkin. Nah, ini profit ya, yang ini loss, tinggal entry kebalikannya. Yang ini juga loss ya, tinggal entry kebalikannya untuk recovery. Kita memang ada teknik recovery-nya ya. Nah, ini loss, kita buy. Terus selanjutnya, nah ini nggak tahu nih udah BOP atau belum ya. Coba cek dulu. 444. Oke ya, ini udah hampir ya, hampir BOP sebenarnya. Ini udah profit, ini juga udah profit ya seharusnya ya. Nah, ini juga profit, 1:1. Nah, kalau yang ini loss tinggal entry kebalikannya ya kalau loss ya.
Kalau entry kebalikannya itu ini loss 2.000, cukup nahannya cukup panjang ya, sampai Juli ya. Ini tanggal 15 taking profit 1/1-nya baru 18 Juli, tapi ini masih bisa diantisipasi ya, karena ini ada pola double bottom. Oke, selain kita tadi bicara tentang ini ya, money management ya, semoga teknik tadi itu bisa dipahami Bapak Ibu. Ya, jika Bapak Ibu masih belum punya teknik yang bagus atau mau pengen coba teknik mudah cuan, coba aja. Dengan modal tadi $200. Jadi mungkin Bapak Ibu modalnya $2.000 ya, coba deh modalnya $200 aja untuk teknik mudah cuan ini. Nah, seperti itu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.